Selamat malam, rekan-rekan dosen. Kami dari kelompok 2, saya Christian, ada Lucky dan ada Juan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami ya, untuk memenuhi tugas besar semester ini yang memiliki judul Deteksi Kerusakan Akibat Bencana Alam pada Gambar Satelit dengan menggunakan MaxArcNN. Mungkin sebelum kita masuk, project ini itu merupakan penelitian milik Pak Toba. Jadi Pak Toba itu memiliki penelitian mengenai mengetahui dampak dari sebuah bencana alam. Nah, kita di sini mencoba untuk menyelesaikan permasalahan berikut dan kami menjadikannya sebagai tugas besar. Kita langsung masuk saja. Pertama kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu pertama kita akan bahas latar belakang. Latar belakang di sini itu menceritakan apa sih motivasi di balik penelitian ini. Jadi motivasinya itu adalah gempa itu kan merupakan sebuah bencana alam yang umum terjadi di negara mana saja, dan itu tidak terlepas bisa terjadi juga di Indonesia. Yang membedakan di Indonesia itu intensitas dari gempanya itu sering. Hal ini dikarenakan banyaknya patahan lempeng bumi dan gunung berapi yang aktif di Indonesia. Dan tentunya efek gempa ini beragam ya, ada yang skalanya besar, ada yang skalanya kecil, dan itu memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Nah, tingkat kerusakan ini itu sebenarnya menjadi sebuah permasalahan umum untuk pemerintahan-pemerintahan yang ada di dunia. Oleh karena itu diperlukan adanya proses tindak lanjut untuk mengetahui sebenarnya dari gempa yang terjadi di wilayah tertentu itu dampaknya seperti apa. Nah, untuk menjawab kebutuhan itu, semakin berkembangnya zaman, tentunya hal ini memungkinkan ya. Jadi ada penangkapan citra image melalui satelit dan perkembangan deep learning untuk melahirkan solusi-solusi yang mampu menjawab permasalahan yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Dan adapun teknologi yang akan saya gunakan untuk permasalahan kali ini adalah menggunakan pemodelan MaxArcNN dan memanfaatkan teknologi cloud computing. Dan secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak gempa yang terjadi pada suatu wilayah berdasarkan citra satelit. Jadi kita membandingkan kondisi sebelum terkena gempa dibandingkan dengan kondisi sesudah terkena gempa, dan kita akan mengetahui seberapa besar dampak yang terjadi pada wilayah tersebut. Berikutnya ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan, kita menentukan pokok-pokokan atau rumusan-rumusan masalah yang harus kita pecahkan dari permasalahan yang ada. Adapun untuk rumusan masalah, kelompok kami membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana mendeteksi gedung dari sebuah gambar yang diambil dari satelit. Ini berlaku untuk gambar yang pada kondisi sebelum gempa ataupun gambar sesudah gempa. Jadi kita harus mampu mendeteksi gambar gedung yang masih bagus sebelum gempa dan gambar gedung yang sudah mengalami kerusakan sesudah gempa. Yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan model MaxArcNN pada dataset yang ada. Dan yang terakhir adalah menentukan skala kerusakan dari hasil pembelajaran model. Jadi kita harus bisa menentukan kerusakan dari gambar sesudah dan sebelum ini sebenarnya masuknya ke kategori yang mana. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah, kalau untuk tujuannya sendiri mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan dari gempa ya, yang diakibatkan gempa. Nah, kita melihatnya berdasarkan gambar sebelum terkena dan sesudah terkena. Adapun kelompok kami menggunakan cluster. Jadi sebuah pemodelan yang kita gambarkan sendiri untuk menunjukkan tingkat kerusakan suatu daerah. Nah, jadi kerusakan itu kita bagi 4, ada yang tanpa kerusakan, jadi sesudah kena gempa tapi tidak mengalami kerusakan. Ada kerusakan kecil, kerusakan besar, dan yang paling parah adalah kehancuran. Jadi kehancuran itu istilahnya ya udah benar-benar gede dampaknya. Nah, manfaatnya dari penelitian ini sendiri adalah jadi bisa mempersiapkan dini hari sebelum kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi kita bisa memberikan gambaran kepada pemerintah ataupun pihak berwenang. Semisalnya terjadi gempa di daerah ini, di daerah tertentu, kita bisa tahu jadi kerusakannya itu seperti apa, dan bisa meminimalisasi kerusakan dan juga korban jiwa. Untuk berikutnya, kita akan masuk ke kajian literatur. Jadi di kajian literatur ini kita akan membahas teori yang berhubungan
yang kita manfaatkan untuk memecahkan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya di dalam rumusan masalah. Jadi pertama di sini ada CNN. Kenapa kita pakai CNN? Jadi CNN ini saya bahas di sini karena ini merupakan sebagai tumpuan dasar. Jadi kalau misalnya untuk masuk ke Max RCNN, kita harus tahu dulu CNN itu sebenarnya cara kerjanya seperti apa. Mungkin di sini saya nggak akan membahas terlalu dalam. Jadi CNN itu merupakan metode dalam sebuah deep learning yang memiliki fungsi untuk mengenali objek atau fitur yang ada di dalam gambar. Nah, CNN itu sendiri itu merupakan teknik yang dikembangkan dari multi-layer perception yang memiliki kegunaan untuk mengolah data gambar dua dimensi. Jadi perbedaannya itu kalau multi-layer perception itu untuk mengelola gambar dua dimensi, sedangkan CNN itu digunakan untuk mengelola minimal gambarnya 3 dimensi atau n dimensi. Jadi bisa saja lebih dari 3 dimensi. Nah, jadi kita bisa lihat juga di sini ini adalah pemodelan utama dari CNN. Jadi pemodelan utama CNN itu yang biasa kita kenal dengan convolutional network, itu seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini ya. Jadi ada input dan ada convolutional layer. Nah, convolutional ini di sini kita seperti menerjemahkan gambar ke dalam sebuah matriks n dimensi. Nah, nanti di dalam matriks n dimensi itu akan dilakukan perkalian dot matrix antar masing-masing elemen yang ada. Nah, elemen yang ada di dalam convolutional ini dibagi berdasarkan padding. Jadi padding itu untuk mengetahui area-area yang akan difokuskan dan juga akan menggunakan speed yang itu kayak misalnya pergerakan masing-masing antara selnya. Nah, nanti dari convolutional itu kita akan melakukan kalkulasi error. Nah, kalkulasi error mungkin kalau kita lihat contoh di gambarnya ada relu. Sebenarnya nggak relu, ada tan dan lain-lain. Cuman yang terkenal ada relu. Jadi relu ini fungsinya untuk mengkalkulasi error dari yang perhitungan convolutional tadi sebelumnya. Nah, tahapan berikutnya itu ada pooling layer. Jadi di pooling layer ini kita mengambil nilai maksimal sebenarnya. Jadi nilai maksimal dari convolutional itu kita ambil, nanti sudah diambil, kita dapat nilai max dari masing-masing paddingnya itu. Nanti akan dilakukan proses yang sama lagi seperti sebelumnya dilakukan proses perkalian dot matrix dan itu akan terus dilakukan secara berulang. Nah, proses keseluruhan itu kita bisa sebut itu sebagai feature learning. Jadi feature learning itu ibaratnya kita mengambil feature-feature atau objek-objek yang ada di dalam sebuah gambar. Tahapan besar berikutnya adalah tahapan klasifikasi. Jadi tahapan klasifikasi ini adalah di mana model harus bisa mengetahui dari feature-feature yang sudah di learning itu sebenarnya ada objek atau fitur apa sih yang di dalam image itu. Nah, langkah pertamanya adalah melakukan flatten. Flatten itu apa? Flatten merupakan tahapan di mana model akan merubah dari tipe data yang bentuknya ada dari multidimensional matrix, itu akan dirubah menjadi bentuknya vektor. Nah, nanti sesudah menjadi vektor, akan dilakukan proses fully connected. Jadi fully connected itu menghubungkan node yang ada itu dihubungkan semua dengan vektor-vektor yang berikutnya. Dan itu kita nggak milih jalur yang tercepat, tapi kita semua node itu dihubungkan supaya kita bisa mengetahui nanti pakai menggunakan metode softmax untuk mengetahui sebenarnya objek apa yang ada dalam image tersebut. Nah, berbeda dengan di feature learning, kalau di feature learning itu kita tidak menggunakan fully connected, jadi kita menggunakan jalur tersingkat untuk mempelajari feature-feature yang ada di dalam image. Jadi, kenapa kita tidak menggabungkan semua jalurnya? Tujuannya satu, itu untuk mempersingkat waktu pemrosesan dengan tidak mengurangi akurasi dari outputnya, seperti itu kurang lebih. Nah, sesudah kita mengetahui sebenarnya CNN itu cara kerjanya seperti apa, maka kita bisa masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu Max RCNN. Jadi Max RCNN itu merupakan pengembangan dari CNN dan Faster RCNN, di mana untuk RCNN itu memiliki framework atau pemodelan yang berbeda yaitu menggunakan ResNet 101. Nah, adapun cara pembacaannya sendiri Max RCNN itu sedikit berbeda. Pembacaan pada Max RCNN itu dasarnya menggunakan pixel to pixel. Jadi pembacaan itu titik ke titik. Gak seperti CNN yang pembacaannya itu masih berdasarkan padding atau stride. Padding itu tadi sudah saya jelaskan, di mana ada frame untuk membatasi daerah yang diteliti dan ada stride yang menunjukkan pergerakan matriks sesudah melakukan perkalian dot matrix. Nah, untuk Max RCNN sendiri, dia memiliki image segmentation yang berbeda dibandingkan pendahulunya.
pendahulunya yang jelas adalah CNN. Jadi untuk Max RCNN dia memiliki pembacaannya instant segmentation. Yang dimaksud instant segmentation itu seperti apa? Jadi instant segmentation itu model ini memungkinkan untuk mengetahui jumlah secara spesifik feature yang ada di dalam sebuah image, terlepas dia merupakan satu kategori yang sama. Jadi kalau kita bisa lihat seperti contoh gambar di bawah, kita bisa lihat sebenarnya di dalam gambar itu ada 5 orang. Nah, kalau kita menggunakan Max RCNN, dia bisa tahu sebenarnya di dalam gambar itu ada 5 orang. Meskipun secara harafiah yang objek yang di dalam gambar itu adalah sama-sama orang. Nah, untuk CNN dia nggak bisa tahu nih sebenarnya gambar itu ada berapa orang, tapi dia bisa tahu sebenarnya yang di dalam image itu adalah ada objek yang berupa orang. Nah, itu perbedaannya jadi antara semantic segmentation dan instant segmentation. Nah, setelah itu mungkin di sini saya akan menjelaskan secara terperinci bagaimana sih cara kerja dari Max RCNN itu. Berikut poin-poinnya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat. Jadi pertama, seperti yang sudah saya jelaskan juga, pemodelannya itu sedikit berbeda dengan RCNN yang menggunakan convolutional layer. Nah, untuk Max RCNN itu pemodelannya menggunakan FastNet 101 untuk mendapatkan feature dari gambar-gambar yang diinginkan. Nah, Max RCNN juga ini menggunakan RPN, Regional Proposal Network. Jadi RPN ini apa? RPN ini merupakan sebuah fungsi yang memiliki kegunaan untuk memberikan bounding box untuk feature yang ada di dalam sebuah image. Nah, Max RCNN ini juga menerapkan ROI atau Region of Interest. Jadi setiap kandidat yang sudah dihasilkan RPN ini nggak semuanya dipilih, tapi dilakukan filter untuk memilih yang terbaik. Nah, pada saat penentuan ROI ini, Max RCNN juga melakukan pembuatan segmentation max. Nah, nanti tahapan akhirnya adalah mengaplikasikan segmentation max untuk melakukan proses masking. Nah, ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit proses kerja antara RPN dan ROI. Jadi RPN tadi sudah saya jelaskan. RPN ini akan menghasilkan beberapa bounding box untuk setiap feature yang ada di dalam image. Nah, bounding box-nya ini memiliki nilai yang mewakili feature yang ada dalam image tersebut. Jadi, mungkin kita bisa langsung lihat gambarnya. Di sini kita ada gambar mobil. Nah, itu ada tulisannya box 1, box 2, box 3, box 4. Nah, box-box ini kan sebenarnya ada perpotongan dengan objek aslinya. Kalau kita lihat di sini kayak misalnya box 2 itu kita keambil atapnya. Kalau misalnya box 1 itu kita bisa lihat dia tuh keambil seperempat bagian dari mobil. Nah, di sini kan ada banyak sekali box-box yang dihasilkan. Nah, ini tuh nggak semuanya dipakai untuk Max RCNN. Jadi diambil satu yang optimal menggunakan fungsi ROI. Nah, fungsi ROI ini sebenarnya memiliki rumus yaitu IOU. Jadi dia akan menentukan nilainya berdasarkan area of intersect dibagi dengan area gabungannya. Jadi kalau kita bisa lihat dari kasus ini, si ROI ini akan mengambil yang jelas box 3 karena dia dalam box 3 itu dia mewakili semua feature yang ada di dalam image-nya. Nah, minimal untuk nilai IOU yang diperbolehkan untuk ROI adalah 0,5 atau 50%. Jadi kalau misalnya kita lihat dari contoh image yang sama ini juga, box 2 dan box 1 itu udah jelas nggak mungkin masuk ke bagian ROI. Nah, di sini ada tahapan akhir dari Max RCNN. Di sini ada tahapannya melakukan masking berdasarkan segmentation max yang didapat. Sebenarnya kalau di sini cara kerjanya itu sederhana. Jadi segmentation max ini dia sudah membuat 20 ukuran max yang berukuran 28 x 28 pixel. Nah, itu waktu menjadi output itu kan pasti ada perbesaran image. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan perubahan bounding area yang ada. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di gambar di samping, kita bisa lihat misalnya ini yang pertama itu ada gambar yang utuh ya, ada gambar anjing, ada gambar orang, dan ada gambar buku. Nah, nanti di segmentation max ini, dia akan mendefinisikan setiap objek yang bisa dikenal itu ke dalam sebuah frame. Jadi contohnya kalau kita bisa lihat di bawahnya, mungkin yang anjing ada di frame ke-1, buku ada di frame kedua, dan manusianya sendiri ada di frame ketiga. Dan untuk objek-objek yang tidak dikenali, biasanya akan dikumpulkan ke dalam satu frame tertentu, dan biasanya itu adalah frame yang terakhir. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya di dalam
segmentation max ini memungkinkan adanya overlapping. Nah, kalau kita lihat contohnya di frame kedua dengan frame ketiga, buku dan orang itu sebenarnya berada di dalam satu region yang sama sebenarnya untuk bukunya ya. Cuman dengan adanya segmentation max ini, model bisa mengumpulkan itu ke dalam individu-individu yang berbeda, sehingga nanti sewaktu dijadikan output dalam ukuran yang sama, mungkin kita bisa ada objek yang memiliki dua kotak dalam region yang sama tetapi memiliki output value yang berbeda. Berikutnya mengenai komputasi awan akan dijelaskan oleh Saudara Juan. Sekian, terima kasih.